Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wawan di channel Rajin Ngoding. Di video kali ini, kita akan melanjutkan seri belajar C++ di Android. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang switch case pada C++. Setelah sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengkondisian atau if pada C++. Sebenarnya switch case ini hampir sama dengan if else, hanya ada perbedaan pada keduanya. Di antaranya, semua program switch case bisa dibuat dengan if else, tetapi tidak semua program if else bisa digunakan dengan switch case. Switch case hanya bisa digunakan ketika kondisi bersifat implikasi. Maksudnya kondisinya pasti, misalnya integer x sama dengan 10. Tetapi if else bisa digunakan ketika kondisi bersifat biimplikasi. Contohnya x lebih dari 5. Kan itu nggak pasti ya. Nah, switch case ini diciptakan untuk mempermudah program yang memiliki banyak alternatif pilihan. Jadi jika kita menggunakan if else terlalu rumit, kita lebih baik menggunakan switch case saja, asalkan kondisi bersifat implikasi atau pasti. Oke, langsung saja kita buat contoh programnya ya. Kita akan coba menentukan hari menggunakan switch case. Sintaknya seperti ini. Kalian ikutin dulu aja ya, nanti akan saya jelaskan. Pertama, kita buat variabel integer hari. Ingat ya, huruf kecil semua. Integer hari. Kita isi dengan nilai 4. Titik koma. Kemudian, untuk memulai sintak switch case, pertama kita tulis switch switch dalam kurung, kita panggil variabelnya, lalu buka kurung kurawal. Nah, di sini kita panggil case. Case ini sama saja di pengkondisian itu tuh if-nya, jika 1 atau jika 2. Nah, tapi di sini kita menggunakan case. Case 1.2 cout, apa yang akan ditampilkan. Seumpamanya untuk 1 itu outputnya adalah Senin. Titik koma. Lalu kita tulis lagi break. Nah, break ini nanti akan saya jelaskan ya fungsinya untuk apa. Lalu selanjutnya kita buat lagi case atau pilihan kedua. Case 2.2 cout. Ingat ya, huruf kecil semua. Cout. Untuk pilihan kedua, jika kita memilih 2, itu Selasa. Titik koma, kemudian break, titik koma. Kita buat kondisi ketiga, case 3, jika 3 outputnya adalah Rabu. Titik koma, break, titik koma. Ini mungkin kita rapikan saja ya. Oke. Nah, udah kelihatan rapi. Kemudian kita buat kondisi keempat atau pilihan keempat. Jika 4.2, apa yang akan ditampilkan? Cout Kamis. Titik koma. Break. Nanti akan saya jelaskan fungsi break ini untuk apa. Jadi kalian ikutin saja dulu ya. Pilihan ke 5.2 Jika 5
apa yang akan ditampilkan. Jumat. Break. Lalu kondisi ke-6 atau pilihan ke-6 titik 2 see out. Kok ini see out, harusnya case. Nah, baru di sini see out. Sabtu. Break. Kondisi ke-7, kan hari ada 7 ya. See out. Minggu. Kemudian break. Lalu yang terakhir default. See out. Maaf, input Anda salah. Jangan lupa titik koma. Oke. Nah, contohnya tuh seperti ini. Sekarang coba kita run ya. Hasilnya adalah Kamis. Kenapa kok Kamis? Karena di sini kita mengisi variabel hari dengan angka 4. Sedangkan di kondisinya case 4 atau jika 4, maka hasilnya adalah Kamis. Seumpamanya di sini kita isi dengan 1. Kita run lagi. Maka hasilnya adalah Senin. Karena kondisinya jika 1, hasil outputnya adalah Senin. Ya, cara membacanya seperti itu. Oke. Lalu fungsi break ini untuk apa? Fungsi break itu sebagai, bahasa enaknya itu tuh nge-pause program, memberhentikan program sementara. Contohnya seperti ini ya, biar enak saya kasih tahu. Seumpamanya break di hari Rabu ini saya hapus. Di sini kita ganti 4 ya. Oke. Nah, sekarang kita run. Tetap Kamis. Hasilnya tidak ada yang berubah kan? Tadi kita isi 4, hasilnya Kamis kan? Sekarang breaknya kita hapus, tetap Kamis kan? Lalu bagaimana jika yang kita hapus ini breaknya yang di hari Kamis, yang kondisi keempat? Kita run, maka hasilnya Kamis Jumat. Tidak ada jeda di antara Kamis dan Jumat. Nah, itulah fungsi dari break, sebagai pause atau memberhentikan program sementara. Paham ya? Itu fungsinya break. Oke, kita kembalikan ya. Nah, itulah fungsi break. Dia kalau tidak dikasih break, ketika kondisinya benar, tetapi jika tidak dikasih break, itu tidak ada jedanya. Dia langsung ke program selanjutnya. Nah, itulah di switch case ini ada tambahan break dan ada default. Default ini jika di pengkondisian atau di if else itu sama saja else-nya. Masih ingat kan else-nya itu fungsinya untuk apa? Else itu kondisi untuk jaga-jaga atau kondisi selain itu. Jadi seumpamanya kondisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini tidak ada yang benar, maka default ini yang akan dijalankan. Seumpamanya di sini kita isi 8. Nah, sedangkan di sini itu kondisinya cuma ada 7, case 1, case 2, case 3 sampai case 7. Lalu ketika kita isi hari ini dengan 8, maka hasilnya adalah maaf, input Anda salah. Bagaimana dengan 9? Kita run lagi. Hasilnya pun maaf, input Anda salah. Kita isi 10.
Hasilnya pun, maaf, input Anda salah. Karena default ini akan dijalankan ketika kondisinya tidak terpenuhi atau kondisi-kondisi di atasnya itu tidak terpenuhi, maka yang dijalankan adalah default. Ya, kalau di pengkondisian itu sama saja dengan else ya. Nah, bagaimana kalau kita itu nginputin nilainya ini di terminal, di konsol? Caranya ya mudah saja. Di sini kita hapus, lalu kita buat cout masukkan nilai titik koma, lalu sin, kita panggil variabel hari titik koma. Nah, ketika kita enter, maka kita disuruh memasukkan nilai. Di sini kalau kita masukin 7, maka hasilnya adalah minggu. Sama seperti di kondisinya, case 7, outputnya adalah minggu. Oke. Nah, seperti inilah program switch case pada C++. Jika belum paham, bisa kalian tanyakan di komentar. Atau lebih enaknya itu kalian pahamin materi-materi sebelumnya, lalu jika sudah paham, lanjut ke materi selanjutnya. Oke, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang looping atau perulangan pada C++. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Bye-bye.